Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, semuanya selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah dari Mas Agil R. Saputra, kisah Mantrik. Sudah masuk part ke-8, agak panjang nih teman-teman ya, tapi memang kisahnya luar biasa, yang mencekam, horornya itu dapat banget kalau menurut saya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Rentrio, bisa diklik dulu tombol subscribe. Tapi jangan lupa untuk lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah kesabaran untuk masuk ke dalam kisahnya kan? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Kuburan di ujung jalanan desa. Antrik part 8. Di dalam mobil, pikiran Rudy terus berkecamuk. Memang tak bisa ia pungkiri bahwa seusai pemberkatan di rumah ayahnya tadi, sampai sekarang pikirannya terus saja mengingat dan berkutat tentang bayang-bayang wujud lembut jahat dan perangai Pak Mantrik saat dirasuki. Mungkin kalau tadi ketika masih ada Romi, Pak Mujib ataupun Romo, ia cukup bisa mengalihkan pikiran itu. Tapi sekarang ia sendirian di dalam mobilnya, tak ada lawan bicara atau apapun yang bisa mengalihkan pikiran itu walau sedikit. Sekarang, pikiran itu seakan semakin tebal, sampai akhirnya perlahan mulai menebar benih-benih ketakutan yang seketika langsung tumbuh subur di dalam otak dan benaknya. Batin Rudy yang langsung menyalakan radio untuk membunuh rasa itu, walaupun sebenarnya ia sendiri juga ragu kalau itu akan bisa bekerja. Dan nyatanya benar, semakin detik dan menit berlalu, bayang-bayang itu kian menjadi jelas, membuat Rudy yang was-was mendadak terbersit oleh ingatan kejadian tempo hari tentang suara batuk yang saat itu muncul dari arah kursi bagian belakang. Lindungilah aku, batin Rudy sembari mengambil Alkitab kecil pemberian Romo Julius dan meletakkannya di dashboard yang berada tepat di depannya. Berkali-kali ia menatap kaca tengah mobilnya untuk mengamati kursi bagian belakang yang mana selalu tidak ada apapun di sana. Ya, nyatanya memang tidak ada siapa-siapa, karena itu hanyalah perasaannya saja. Hingga akhirnya sampailah ia di rumahnya. Ucapnya lega, seraya berkelok memarkirkan mobilnya, ia pun segera turun dan langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Rudy pun segera masuk ke dalam kamar, meminum beberapa tetes air suci pemberian dari Romo dan meletakkan tali putih yang diberikan Pak Mujib di bawah bantalnya. Suasana rumah memang sudah sunyi karena anak-anak dan istrinya juga mungkin sudah terlelap sedari tadi. Rudy merebah di samping Yohana istrinya dan mulai bersiap untuk tidur. Beruntung saat itu ia sudah sangat lelah, sehingga bayang-bayang kejadian tadi tak bisa menghalangi rasa kantuknya yang cukup berat. Akhirnya Rudy pun berhasil terlelap sekira 5 menit setelah ia merebah. Selang sehari kemudian, masih bersama Rudy. Waktu itu, sore hari sepulangnya dari bekerja, dia yang hampir sampai di depan rumah tampak melihat sebuah motor Vespa yang terparkir tak terlalu pinggir sehingga menghalangi mobilnya untuk masuk. Harusnya ia langsung menggerutu, akan tetapi Rudy segera urung karena ia tahu siapa pemilik motor yang terparkir agak sembarangan itu, yang mana itu adalah Vespa milik Haji Holil, sahabat ayahnya yang akrab disapa olehnya dengan sebutan Pade itu. Ada apa Pade Holil? Datang ke sini, ucap Rudy yang menghentikan mobilnya tepat di belakang Vespa itu. Dan benar saja,
Ia yang masuk ke dalam rumahnya pun segera melihat Haji Holil di ruang tamu dan tampak sedang bercengkrama dengan kedua anaknya. "Oh, itu papi udah pulang, Mbah," ucap dia anak sulung Rudi yang tengah dipangku oleh Haji Holil di ruang tamu. "Ah, Pade, sudah dari tadi, Pade," sapa Rudi sembari menghampiri dan mencium tangan Haji Holil. "Lumayan, sudah dari jam 3 tadi," jawab Haji Holil. "Ah, saya ganti baju dulu, nggih, Pade, sebentar ya," ucap Rudi sebelum berjalan meninggalkan ruang tamunya. Rudi pun masuk dan berpapasan dengan istrinya yang sepertinya habis dari dapur. "Pade, sudah dari tadi?" tanya Rudi kepada Yohana istrinya. "Sudah, Pi, dari jam setengah 3 tadi. Tumben-tumbenan ya Pade Holil datang kemari. Pasti ada sesuatu yang mau disampaikan," jawab Yohana seraya mengikuti Rudi yang berjalan masuk menuju kamarnya. "Memangnya Pade ngomong apa saja sama kamu tadi?" tanggap Rudi kembali. "Ya nggak tahu sih, Pi. Kalau tadi sih Pade cuma ngomong mau ketemu jenengan," jawab Yohana seraya menatap suaminya yang tengah mengganti kemejanya itu dengan kaos oblong. Selang beberapa saat kemudian, Rudi pun kembali ke ruang tamu menemui sahabat ayahnya itu dan kini tampak berbahasa basi dengan menanyakan seputar kabar dan kesehatan Haji Holil. Saat itu, Rudi segera melihat ada yang berbeda dari gerak-gerik teman kecil ayahnya itu. Wajah Haji Holil ketika itu tampak resah, tak seperti biasanya dan sepertinya memang tengah memendam sesuatu. Rudi cukup yakin dengan perangai itu hingga ia pun segera menanyakan kepada Haji Holil perihal maksud tujuan kedatangannya kemari. "Bagaimana, Pade?" tanya Rudi yang langsung dijawab oleh Haji Holil dengan wajah serius. "Kamu sudah miliki keadaan bapakmu," kata Haji Holil dan kembali dijawab oleh Rudi. "Sampun, Pade. Ya, tadi malam juga sudah," jawab Rudi yang segera mengerti kemana arah pembicaraan itu. "Wah, sudah kuduga ini," putin Rudi yang setelah itu membujuk Dio untuk masuk agar nantinya obrolan dia dan Haji Holil tidak terganggu. Dio masuk dulu ya sama Mami. Papi mau ngobrol penting sama Mbak Holil," bujuk Rudi yang segera dituruti oleh anaknya. "Oke, Pade, saya juga sudah melihat keadaan Bapak. Apa Pade juga sudah mengalaminya?" ucap Rudi yang sedikit mengulangi pernyataannya tadi yang mana akhirnya membuat Haji Holil mulai menceritakan kejadian yang sempat dialaminya tempo hari. "Terus, apakah kamu sudah mengupayakan?" tanya Haji Holil beberapa saat setelah menyelesaikan runutan cerita kejadian yang ia alami beberapa hari lalu. "Sampun, Pade. Sudah dimulai dari semalam. Saya, Romo Julius, dan satu lagi temannya Bapak tadi malam sudah mulai melakukan pemberkatan yang rencananya akan dilakukan sampai 7 kali berturut-turut," jelas Rudi atas pertanyaan dari Haji Holil itu. "Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Tadinya saya itu bingung mau memberitahu kamu. Takutnya ya kalau kamu tidak percaya atau tersinggung," kata Haji Holil yang setelah itu kembali bertanya. "Terus bagaimana? Apakah sudah ada perkembangan?" ucapnya lagi kepada anak sulung sahabatnya itu. "Wah, kalau itu saya belum tahu juga ya. Soalnya saya juga tidak terlalu paham. Tapi kalau kata Romo dan Pak Mujib kawan Bapak itu, mereka sepertinya optimis kalau Bapak bisa disembuhkan," kata Rudi lagi yang entah mengapa tiba-tiba saja membuat mata Haji Holil tampak mulai berkaca-kaca. "Semoga saja Bapakmu bisa pulih lagi, Ruth. Dan kalau kalian butuh apa-apa, ngomong sama Pade. Apapun itu. Pade ini sudah banyak utang rasa dengan Bapakmu. Kasihan, dia itu orang baik," kata Haji Holil sembari menata nafasnya yang agak tersengal karena menahan tangis. "Oke, Pade, sendika dawuh," jawab Rudi dengan angguk merunduk. Hingga obrolan yang tak begitu panjang namun cukup mendalam itu pun terjeda oleh Dio yang sepertinya tengah bergurau dengan berlarian dan tiba-tiba menghampiri pangkuan Rudi.
Haji Holil segera tersenyum. Air matanya yang sudah hampir tumpah itu pun perlahan mengering oleh tawa dari cucu sahabat dekatnya itu. Namun hari yang sudah kian sore membuat Haji Holil tak lagi bisa berlama-lama di rumah anak sahabatnya itu, dan mau tak mau ia pun harus segera berpamitan. Ya sudah, saya sudah lega kalau begitu. Sekarang Pade pulang dulu ya, ucap Haji Holil. Walah, bu nanti tuh Pade di sini dulu atau maghriban di sini saja. Jarang-jarang loh Pade mengunjungi rumah saya ini, bujuk Rudi sedikit berbahasa basi. Dada, besok gampang Rud. Ya wes, kalau begitu saya tak pulang dulu yo. Pamit Haji Holil saat itu. Sore pun berganti malam. Sekira pukul 9 malam, tampak Rudi yang bersiap di ruang tamu untuk menunggu jemputan dari Romi adiknya. Terlihat juga di sana Yohana yang juga turut duduk menemani Rudi. Pi, kalau yang namanya Pak Mujib, teman Bapak itu semacam dukun gitu ya? Tanya Yohana tiba-tiba kepada Rudi yang tengah menghisap rokoknya. Enggak tahu juga sih. Tapi kalau dilihat dari ornamen-ornamen dan hiasan di rumahnya, sepertinya beliau ini semacam kiai. Tapi terlepas siapapun Pak Mujib, beliau ini adalah orang yang tidak punya rasa takut. Dan yang Papi salut, itu adalah kerendahan hatinya. Selalu sopan kalau bicara. Padahal seumuran Bapak loh. Tapi kalau bicara sama Papi dan Romi, cukup halus dan terlihat menghargai, jawab Romi yang memuji teman lama ayahnya itu. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumahnya, yang mana itu adalah Romi, adiknya yang sudah datang untuk menjemput. Tintin, Romi membunyikan klaksonnya 2 kali yang segera membuat Rudi bangkit untuk menghampiri. Tapi keluar dulu Yumi, ucap Rudi kepada Yohana sebelum berjalan keluar dari rumahnya. Ya Pi, hati-hati, jawab Yohana seraya turut mengekor di belakang Rudi sampai di teras. Mas, ucap Romi bersamaan dengan suara orang lain yang turut menyambut ajakan itu. Monggo Mbak Hana, ucap orang itu yang terlihat mengintip di samping kemudi, yang mana orang itu ternyata adalah Romo Julius yang sudah dijemput terlebih dahulu oleh Romi sebelum menuju kemari. Walah Romo, wilujengki Romo, tanggap Yohana yang segera menyadari siapa orang itu. Oke Mbak Hana, pinjam suaminya sebentar ke? Ucap Romo yang sedikit membercandai menantu pamantri itu. Lah, monggo Romo, mau lama juga ndak apa-apa, jawab Yohana atas kelakar Romo Julius itu. Setelah itu, mereka bertiga pun mulai beranjak pergi untuk menjemput Pak Mujib. Awalnya memang tak banyak perbincangan di sepanjang perjalanan itu, namun semua seperti semakin aneh ketika mereka menyadari jalanan yang sedari tadi sangat teramat sepi. Kok sepi gini yo? Udah kayak biasanya. Padahal kan belum terlalu malam juga, ucap Romi yang berada di kursi kemudi. Ini kan musim tembakau, mungkin banyak orang yang lagi sibuk ngerajang. Lagian cuaca juga lagi dingin-dinginnya, pada malas keluar, tanggap Rudi dengan logikanya yang langsung diiyakan oleh Romo Julius. Ya, pasti musim tembakau kan memang lagi dingin-dinginnya, tambah Romo yang membuat Romi menganggukkan kepala. Iya ya, bisa jadi begitu. Duh, saya kok jadi begini ya? Gara-gara kemarin lihat setan, jadi apa-apa dihubungkan dengan hal seperti itu, ucap Romi sambil menghela nafasnya. Wajar Mas, pengalaman awal-awal bersentuhan dengan hal semacam itu memang respon umumnya ya seperti itu, tanggap Romo yang duduk di sampingnya. Romi mencoba menampik rasa itu, walau sebenarnya ia masih merasa aneh karena di jalan itu ia sama sekali tak berpapasan atau berbarengan dengan kendaraan lain. Memang lagi sepi aja jalan ini, batin Romi bersamaan dengan suara motor yang mengerang dan akhirnya menyalip mobilnya. Nah, itu ada orang lain juga selain kita, ucap Rudi kini bersamaan dengan motor yang kini berada tepat di depan mobil mereka. Keberadaan motor itu awalnya menegaskan bahwa memang perasaan Romi saja yang sedang tidak nyaman, tapi
Tidak sampai beberapa detik setelahnya, semua logika pun kembali terpecah ketika Romi menyadari ada sesuatu yang tak wajar yang tengah membonceng motor yang kini berada beberapa meter di depan mobilnya itu. Sepertinya hanya Romi yang menyadari itu, karena Romo Julius saat itu memang terlihat sedang fokus membuka Alkitab, sementara Rudy yang berada di kursi belakang tampak terpejam menyandarkan tengkuknya, sampai akhirnya Romi pun berkata, "Hah, apa itu Romo?" Sentak Romi yang langsung membuat Rudy dan Romo Julius menegakkan kepalanya untuk melihat. "Apa Thomas?" tanya Romo setelah itu. "Itu loh, motor yang di depan itu lagi boncengin apa ya?" kata Romi seraya mencermati dengan memajukan kepala dan mengkerutkan alisnya. "Oh, apa ya? Oh, karung itu paling," jawab Romo Julius yang kini juga turut mencermati, namun berbeda dengan Rudy ketika ia justru memiliki anggapan yang berbeda. Loh, 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 itu tapi yang lewer itu kok kayak rambut gitu ya?" ucap Rudy. Semuanya terdiam. Begitu juga dengan Romo yang kembali mencermati dan sepertinya mulai setuju dengan perkataan Rudy, hingga ketegangan pun kini terasa ketika Romi mulai menambah kecepatan agar bisa memastikannya lebih dekat. "Sudah Mas, biarkan saja," kata Romo yang sepertinya sudah tahu tentang ketidakwajaran itu. "Penasaran Romo, tanggung, kita coba lihat lebih dekat," jawab Romi yang segera ditimpal oleh Rudy kakaknya yang mulai merasa takut. "Wes Rom, wes toh," ucap Rudy yang nyatanya juga tak merubah niatan Romi untuk mendekati motor itu. Mobil pun semakin mendekat dengan pandangan mereka yang tentunya semakin jelas pula, dan benar saja apa yang dibonceng oleh pemotor di depannya itu adalah sesuatu yang tak lazim sesuai perkiraan mereka tadi, yaitu sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang menjuntai. "Wes Rom, pelankan, pelankan," sentak Rudy yang panik dan ketakutan. Romi sempat beberapa detik mematung terpaku dalam kemudinya, namun setelah itu sadar dan segera mengurangi kecepatan mobilnya, yang mana bersamaan dengan itu menolehnya sosok yang tengah membonceng pemotor itu. Sosok itu pun menyeringai dan melirik tajam ke arah mereka. Wajahnya tersorot jelas oleh lampu mobil, yang mana wajah itu adalah wajah yang amat sangat mereka kenali sebagai mendiang ibu. Romi mendadak menginjak rem. Setelah melihat hal itu, dia sempat syok. Begitu pula dengan Rudy dan Romo yang sepertinya juga menyadari apa yang baru saja terlihat di depan matanya. "Sudah Mas, saya saja yang nyetir," ucap Romo Julius dengan sedikit terbata. Beliau sepertinya mengerti kalau dia adalah satu-satunya orang di antara mereka yang masih terkendali setelah melihat sosok mirip mendiang istri Pak Mantrik itu. Romi dan Romo Julius pun bertukar tempat dan segera melanjutkan lagi perjalanannya untuk menuju ke rumah Pak Mujib. "Jangan sampai panjenengan semua terjebak oleh tipu daya iblis. Jangan sampai kita masuk ke dalam permainannya," ucap Romo yang kini berada di kursi kemudi. "Nggih Romo, nggih," jawab Rudy dan Romi serempak dengan wajah mereka berdua yang masih terlihat syok. Dengan semua keganjilan itu, pada akhirnya mereka pun sampai di rumah Pak Mujib. Terlihat beliau sudah bersiap di pinggir jalan depan rumahnya dan langsung masuk ke dalam mobil. "Ayo berangkat," ucap Pak Mujib setelah ia masuk dan duduk. Rudy dan Romi tampak menyambut dengan ekspresi yang agak lesu, mungkin karena masih kaget dengan kejadian yang mereka alami tadi sebelum sampai di sini. Pada awalnya, Pak Mujib sedikit heran melihat Romo Julius yang justru menjadi sopir, tapi tak butuh waktu lama untuk membuatnya mengerti setelah melihat gelagat Rudy dan Romi yang tampak tak seperti biasanya. Perjalanan pun kembali berlanjut lancar tanpa gangguan apapun, hingga akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan, yaitu rumah Pak Mantri.
Semua buru-buru turun dari mobil dan berjalan menuju teras. Sesampainya di sana, tampak Romo yang langsung mengayun gagang pintu dengan sedikit mendorongnya, dan ia pun segera menyadari bahwa pintu itu dalam keadaan terkunci. Rudi pun langsung mendekat dan memberikan kuncinya kepada Romo. "Loh, Pak Markus dikunci tuh dari semalam?" tanya Romo seraya menyambut kunci yang diberikan oleh Rudi. "Oke Romo, memang saya sengaja kunci. Lagi pula ada sekardus mie instan kok di dapur selain nasi goreng yang kami belikan semalam. Saya takut saja kalau Bapak keluar dan melakukan hal yang aneh-aneh." Jelas Rudi yang kini mulai merasa takut kalau ia melakukan kesalahan. "Oh gitu ya, benar juga," jawab Romo yang langsung membuat Rudi kembali lega. Pintu sudah terbuka dan mereka pun mulai berjalan masuk. Mereka pun kini duduk-duduk di ruang tamu sembari menunggu waktu agar sedikit lebih malam. "Apa kemana ya? Apa masih di kamarmu ya Rom?" tanya Rudi kepada Romi yang kebetulan duduk di sampingnya. "Iya ya, apa coba kita lihat yuk," sambut Romi sembari mengarahkan pernyataan itu kepada Pak Mujib dan Romo Julius. "Ya, sebaiknya kita periksa dulu saja," tanggap Pak Mujib yang langsung mengerti dengan ajakan itu. Setelah itu, mereka berempat pun bangkit dan hendak beranjak menuju kamar di mana semalam Pak Mantrik direbahkan. Namun, baru beberapa tapak mereka melangkah masuk, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu utama. Ceklek, ceklek. Suara kunci memutar di lubang pintu bersamaan dengan tawa riang dari arah teras depan. Mendengar itu, sontak mereka semua berbalik dan terlihatlah dari balik kaca jendela Pak Mantrik yang kini sudah berdiri di teras memandangi mereka. Pak Mujib buru-buru berlari untuk keluar dan diikuti juga oleh yang lain, namun percuma saja karena ternyata pintu utama itu baru saja dikunci dari luar. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Mantrik yang kini terlihat masih berdiri di teras seperti tadi dan mulai mengeluarkan lagi tawa anehnya seperti kemarin malam. "Pak, Bapak, buka Pak, buka!" sentak Romi seraya menggedor-gedor pintu dari dalam. Pak Mantrik tampak tak peduli dan kini malah mulai berjalan menjauhi teras, menuruni tangga kecil setelahnya, dan seperti hendak keluar dari gerbang rumahnya. Romo, Pak Mujib, dan kedua anaknya hanya bisa berteriak untuk mencegahnya sampai akhirnya tiba-tiba muncul suara dari belakang mereka yang berkata, "Mana apa toh? Hah? Kok bengok-bengok?" ucap suara dari arah belakang yang seketika menghentikan kegaduhan itu. Semua orang sontak menoleh dan apa yang mereka lihat sungguh teramat di luar nalar karena ternyata suara itu adalah suara dari Pak Mantrik yang kini tampak berdiri menatap mereka semua. Pak Mujib, Romo, Rudi dan Romi sejenak terpaku kebingungan melihat orang yang di hadapan mereka kini adalah Pak Mantrik. Lantas, kalau itu adalah beliau, terus siapa tadi orang yang berada di teras dan mengunci mereka semua dari luar? Semua terjadi begitu cepat. Awalnya mereka semua cukup dibuat bingung dengan keadaan itu, tapi itu tak berlangsung lama karena Romo Julius yang tiba-tiba saja melemparkan rosarionya ke arah Pak Mantrik yang masih berdiri itu. Dan benar saja, lemparan itu nyata-nyata menembus tubuhnya yang sekaligus menjelaskan kalau sosok itu bukanlah Pak Mantrik yang sebenarnya. Tak lama kemudian, sosok yang mirip dengan Pak Mantrik itu tiba-tiba menghilang begitu saja setelah dilempar oleh Romo. Dan bersama dengan itu, Pak Muji pun berkata, "Ayo, kejar Pak Markus!" sentaknya hampir bersamaan dengan hilangnya sosok itu. Rudi dan Romi beranjak lagi menuju pintu keluar untuk mengejar sang ayah bersamaan dengan mereka yang kembali mengingat kalau pintu utama itu telah dikunci dari luar beberapa saat yang lalu. "Oh iya, pintu ini kan dikunci dari luar," ucap Romi setelah beberapa kali mengayun tuas pintu itu dan tak kunjung bisa membukanya. "Lewat sini saja," kata Rudi yang memberi inisiatif agar mereka keluar melalui jendela saja.
Hingga setelah itu, satu persatu orang pun mulai keluar lewat jendela dan langsung bergegas mengejar Pak Mantrik, Romo Julius, Pak Mujib, Rudi dan Romi pun kini berjalan beriringan sembari memanggil-manggil nama Pak Mantrik. Pak, Bapak, Pak Markus, Pak Seto, teriak mereka semua saling bersautan. Malam itu memang belum terlalu larut, sehingga teriakan mereka pun mau tak mau harus didengar oleh warga yang rumahnya mereka lewati. Ada apa Thomas? Tanya salah satu warga yang akhirnya turut mendekat dan bertanya kepada Rudi dan Romi. Lihat bapak lewat sini enggak mas? Ucap Rudi yang saat itu justru balik bertanya. Waduh enggak itu mas, saya dari tadi di dalam rumah soalnya. Memangnya ada apa ya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Kata orang itu. Aduh, bapak itu barusan pergi loh mas, gimana ya? Rumit kalau saya harus jelasin sekarang, jawab Rudi yang tak mengapa membuat wajah orang itu seperti mengerti dengan apa yang terjadi. Dan benar saja, karena tak lama kemudian tetangga Pak Mantrik itu pun mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia sempat beberapa kali melihat Pak Mantrik melewati rumahnya dan berjalan menuju ke arah selatan desa. Saya beberapa kali memang pernah melihat bapak panjenengan itu jalan malam-malam mas, dan seringnya beliau itu jalannya ke arah selatan. Ayo mari saya bantu kalau memang panjenengan semua ingin mencarinya. Jelas orang itu yang akhirnya turut ikut berjalan bersama mereka untuk mencari Pak Mantri. Mereka pun berjalan ke arah selatan bersamaan dengan para warga yang rumahnya mereka lewati kini mulai keluar satu persatu dan ikut juga dalam pencarian itu. Rudi dan Romi sebenarnya mulai merasa tak nyaman dengan begitu banyaknya orang yang kini ikut, karena sebagai anak mereka berdua tentu tak ingin jika aib ini diketahui oleh banyak orang. Tapi seperti percuma saja kalau itu masih coba mereka tutupi, karena ternyata seluruh warga desa ini sudah tahu akan berubahnya tabiat Pak Mantri sejak ditinggal istrinya meninggal hampir sebulan yang lalu. Sampai akhirnya keluar lagi salah satu warga yang mendengar keramaian itu, yang mana orang itu adalah Pak Sam yang kini spontan turut bergabung dalam rombongan itu tanpa paham terlebih dahulu dengan tujuannya. Ada apa ini? Ucap Pak Sam membisik kepada warga lain yang berjalan di belakang bersamanya. Pak Mantrik pergi dari rumah, jawab orang itu yang seketika membuat Pak Sam tiba-tiba saja teringat akan sesuatu dan langsung menyusul di barisan depan untuk menghampiri kedua anak Pak Mantrik itu. Mas Rudi, ucap Pak Sam sembari mendekati Rudi dan mengatakan sesuatu kepada anak sulung Pak Mantrik itu. Mas, kita langsung menuju makam saja. Biasanya beliau memang sering berada di situ, ucap Pak Sam lagi yang sekejap membuat Rudi, Romi, Pak Mujib dan Romo Julius awalnya merasa sedikit heran. Hingga setelah itu Pak Sam pun sedikit bercerita seraya berjalan bersama. Dia berkata bahwa tempo hari ia sempat iseng membuntuti Pak Mantrik yang tengah jalan-jalan malam, yang mana ternyata beliau didapati pergi ke arah makam di ujung desa. Ini cukup sinkron dan juga nyambung dengan warga yang mereka temui di awal-awal tadi, yang mana tadi ia berkata tentang Pak Mantrik yang kerap didapati tengah berjalan ke arah selatan desa. Dan itu sesuai dengan letak makam desa yang memang berada di ujung selatan wilayah desa ini. Rudi dan Romi saat itu tidak banyak menanggapi, namun mereka tetap ikut dengan usulan Pak Sam setelah Pak Mujib dan Romo Julius berkata kepada mereka yang entah mengapa saat itu tiba-tiba saja turut merasa yakin bahwa Pak Mantrik memang tengah berada di kuburan. Dan memang benar, karena sesampainya di sana, ketika mereka baru saja tiba di area makam, terlihatlah saat itu Pak Mantri yang kini tengah berdiri mematung membelakangi Rudi, Romi, Pak Mujib, Romo Julius dan para warga yang ikut. Pak Markus, Pak Markus, panggil Romo lirih sembari mendekat, disusul pula oleh Pak Mujib yang turut menghampiri. Mas Seto,
panggil Pak Mujib juga beberapa saat setelah itu, tapi Pak Mantrik tak bergeming oleh panggilan itu hingga Romo Julius pun menepuk pundaknya. Pak, Pak Markus, ayo kita pulang, kata Romo lagi sembari menepuk pundak Pak Mantrik itu, dan akhirnya beliau pun menoleh sambil membalikkan badannya yang mana seketika membuat Romo, Pak Mujib, dan semua rombongan terpaku melihat wajah itu yang ternyata bukan wajah dari Pak Mantrik yang selama ini mereka kenali. Wajah itu terlihat hitam dengan mata merah yang menyala. Gusti Yesus, sontak Romo yang terkejut sambil memundurkan langkahnya. Astagfirullah, kata Pak Mujib juga setelah melihat itu. Namun berbeda dengan Romo Julius, Pak Mujib saat itu justru nekat untuk semakin mendekat. Ini Pak Mantrik, ini Pak Mantrik, kata Pak Mujib sembari menoleh ke arah orang-orang yang ada di belakangnya. Pak Mujib pun kembali berhadapan dengan sosok Pak Mantri yang wajahnya terlihat berbeda dan sangat mengerikan itu, yang mana tak lama setelah itu dengan sekonyong-konyong Pak Mujib pun menampar pipi teman lamanya itu sembari membentak, "Pak! Iso metura kowe, hah?" sentak Pak Mujib setelah melayangkan tamparan dan kini mengacung-acungkan telunjuknya ke wajah yang hitam itu. Pada awalnya, pemantrik yang tengah dirasuki itu pun terlihat merunduk setelah mendapat tamparan dari Pak Mujib. Namun itu tak bertahan lama, karena beberapa saat setelahnya dia pun membalasnya dengan pekik tawa dan juga sumpah serapah yang sepertinya kini ditujukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Menungso yang lahir dari rahim pelacur, Tuhanmu saja saya ingkari, apalagi kalian-kalian ini yang hidupnya hanya merusak tatanan dunia. Bagi entitas jahat itu melalui raga Pak Mantrik, suasana pun berubah semakin tegang. Rudi dan juga Romi yang sepertinya sudah kehilangan pun mulai menangis di barisan para warga yang terlihat masih tercengang tak bisa berkata-kata. Pak Mujib terlihat menggelengkan kepalanya setelah mendengar cacian itu bersamaan dengan Romo yang kembali mendekat dan kini berdiri di samping Pak Mujib. Saat itu Romo terlihat sejenak menata nafasnya, dan setelah itu sambil menggenggam salib kecil di tangannya, ia pun mulai memanggil-manggil nama Pak Mantrik lewat batinya. Tapi iblis yang tengah merasuki Pak Mantrik itu sepertinya tahu apa yang tengah dibatinkan oleh Romo Julius itu, yang mana itu dibuktikan dengan dia yang kini melontarkan tawa dan ejekan dengan menirukan kata-kata yang ada di dalam hati Romo. Markus Seto Sumantri, Markus Seto Sumantri, anaknya tidak akan dengar. Orang sekarang dia sedang tidur nyenyak, kata iblis itu melalui tubuh Pak Mantri sembari memiringkan kepalanya dan menimpa pipinya dengan kedua tangan yang menguncup. Romo tersentak keheranan. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang terucap dalam batinnya? Hampir saja saat itu ia bergeming, namun beruntung sadar dan berusaha untuk tetap tenang hingga roh gelap yang menguasai tubuh Pak Mantrik itu pun kembali berkata, "Sepenting apa sih rogo sing kesepian iki, ha?" katanya sembari tersenyum sinis dan menepuk-nepuk dada Pak Mantrik sendiri. Ucapan itu tentu cukup mengintimidasi hingga Pak Mujib yang sepertinya terlihat marah pun menjawab dengan ketusnya, piye jaremu, ha? Sepenting apa? Yang jelas raga itu lebih penting daripada dirimu. Bahkan barang ini juga lebih penting daripada kamu, kata Pak Mujib sembari mengambil batu kerikil di bawahnya dan kembali menadaskan. Bahkan batu kecil ini pun juga lebih penting daripada sosok iblis yang merasuki tubuh Pak Mantrik itu. Cara Pak Mujib dalam menghadapi iblis itu memanglah cukup unik. Alih-alih memanjatkan doa, teman lama Pak Mantrik itu justru balik mengintimidasi sosok gelap yang tengah merasuki tubuh Pak Mantrik itu. Cara itu seperti bekerja, dan terlihat kini iblis itu langsung terdiam dan tak lagi menyeringai. Tapi
Pak Mujib tak berhenti begitu saja, karena beberapa saat setelah itu Pak Mujib kembali mengeluarkan kata-kata yang lebih mengintimidasi. Ayo, betul kowe, ribut karo aku, jangan jadi pengecut yang cuma berani berkelahi dengan merasuki tubuh pemantrik. Ayo, saya mau lihat setua apa dirimu itu, kata Pak Mujib lagi, yang membuat roh jahat di dalam tubuh Pak Mantrik itu mengkeratkan giginya. Romo Julius tampak terpantik oleh omongan Pak Mujib barusan, membuatnya seketika berpikir kalau sepertinya tak ada salahnya juga jika ia mengeluarkan kejengkelannya terhadap iblis itu. Hingga Romo pun berbicara dengan sedikit menantang dan keluar dari kebiasaannya yang dikenal halus, sopan dan lembut. Westo, menyerahlah. Kamu itu tidak akan kuat mengimbangi kami. Kami ini adalah keturunan orang ngeyel, dan kami bisa melakukan ini setiap hari, ucap Romo Julius, yang langsung membuat Pak Mujib tersenyum dan mengangguk-anggukan kepalanya karena perkataan Romo yang mengungkapkan bahwa mereka, terutama dia dan Pak Mujib, semua bisa melakukan perlawanan seperti ini setiap harinya. Entah benar atau hanya sekedar gertakan Romo saja, tapi yang jelas Pak Mantrik pun seketika limbung dan jatuh terhuyung beberapa detik setelah Romo mengucapkan itu. Bah! Suara tubuh pemantrik yang tersungkur menghantam tanah merah di depan benteng makam desa itu, yang mana dengan sigap langsung dihampiri oleh Romo dan Pak Mujib. Ayo, kita bawa ke rumah, ucap Romo sembari menoleh ke arah rombongan warga yang berkumpul di belakangnya. Para warga yang sepertinya sedari tadi masih bergelut dengan nalarnya itu pun mau tak mau harus sejenak menyingkirkan rasa itu, hingga mereka semua termasuk Rudi dan Romi pun segera menghampiri dan mencoba untuk mengangkat Pak Mantrik. Akan tetapi tak disangka ternyata kejadian semalam terulang lagi, yang mana saat itu tubuh Pak Mantrik berubah menjadi sangat berat dan membuat semua orang cukup kewalahan untuk mengangkatnya. Bahkan kali ini bisa dibilang lebih aneh dan tak wajar dari semalam, karena dengan banyaknya rombongan warga yang sekarang mencoba untuk membantu, nyatanya hanya mampu mengangkat tubuh Pak Mantrik menjauh beberapa meter saja dari makam desa itu. Semua macam gaya dan juga cara sudah mereka lakukan, namun nyatanya mereka semua hanya bisa bertahan beberapa langkah saja, dan setelah itu kembali melepaskannya lagi. Rasa-rasanya semakin mereka menjauh dari makam itu, tubuh Pak Mantrik terasa kian berat saja. Namun hanya inilah cara satu-satunya, hingga mereka pun mau tak mau harus saling bergantian menggotong tubuh Pak Mantrik setiap beberapa meter. Setelah semua susah dan payah membawa Pak Mantrik dari area makam desa, akhirnya sampailah mereka di rumah Pak Mantrik. Beliau pun segera dibawa ke ruangan yang sama seperti kemarin malam. Suasana di rumah Pak Mantrik pun kini menjadi ramai karena ditambah oleh beberapa warga yang tadi turut membantu dan juga para tetangga yang berdatangan karena mendengar kehebohan di malam yang belum terlalu larut itu. Acara pemberkatan harusnya sudah segera dimulai, namun di sini Romo agaknya merasa bingung karena riuh ramainya rumah Pak Mantrik saat itu. Ia tentunya tak sampai hati menyuruh para warga untuk pergi, sedangkan di sisi lain ritual pemberkatan itu tidak akan bisa berjalan nikmat kalau suasana terlalu ramai. Tapi beruntung ada Pak Mujib yang agaknya faham dengan pikiran Romo saat itu, hingga tak lama kemudian ia pun membisikkan hal itu kepada Rudi dan juga Romi untuk agar bagaimana caranya menyuruh para warga pergi tanpa harus menyinggung perasaan mereka. Waduh, gimana ke Pak? Kami juga ndak enak loh, dan ndak tahu gimana cara ngomongnya sama mereka, tanggap Rudi membisik atas permintaan dari Pak Mujib. Untuk beberapa saat, Rudi, Romi, Pak Mujib, dan Romo Julius pun seperti terjebak dalam kebimbangan sampai akhirnya sang penyelamat pun datang dan masuk dengan tergopoh-gopoh. Ya, dia adalah Haji Holil, sahabat Pak Mantrik yang sepertinya baru saja mendengar kabar heboh malam ini. Nah,
itu ada Pak Holil. Biar beliau saja yang ngomong, kata Romi yang melihat kedatangan Haji Holil itu. Haji Holil pun menghampiri mereka di ruang tengah, melewati para warga dan tetangga yang sudah ramai berdiri di teras rumah dan ruang tamu. Bagaimana bapakmu? Ucap Haji Holil kepada anak-anak Pak Mantri setelah menyalami Pak Mujib dan Romo Julius terlebih dulu. Itu di kamar belakang, Pade, tanggap Rudi dan Romi, yang setelah itu langsung berkata kepada sahabat ayahnya itu perihal ritual pemberkatan yang akan mereka lakukan bersama Romo dan Pak Mujib. Anu Pade, kita ini kan mau melakukan ritual pemberkatan, tapi ndak bisa ya, karena sekarang ini terlalu ramai. Pade bisa ndak Andika bicara dengan para warga? Pinter Rudi kepada Haji Holil. Oh begitu, baiklah, tenang, saya yang akan bicara sama mereka, tanggap Haji Holil yang segera ditimpali oleh Romo Julius. Oke Pak, nyuwun tolong sangat, dan kalau panjenengan berkenan nanti bisa ikut, ya kali saja bisa membantu untuk kesembuhan Pak Markus, tambah Romo saat itu. Oke Romo, tapi apakah tidak apa-apa kalau saya ikut? Kata Haji Holil yang kali ini dijawab oleh Pak Mujib. Boten popo Mas, sebagai teman dekat beliau, jenengan pasti akan banyak membantu nantinya, ucap Pak Mujib. Sebenarnya Haji Holil tak ingin ikut dalam acara pemberkatan itu, tapi karena itu adalah ajakan Romo dan juga Pak Mujib, ia pun merasa sungkan untuk menolaknya, apalagi ini semua bersangkutan dengan Pak Mantrik, sahabat dekatnya yang sedang terkena kemalangan itu. Dan dalam kebimbangan itu, sahabat dekat Pak Mantrik itu pun membatin, maafkan saya Tuhan, keikutsertaan saya ini hanya semata-mata karena rasa eman, rasa sayang saya terhadap sahabat saya Markus, batin Haji Holil yang setelah itu berkata, once Mas, yowes, saya ke depan dulu untuk bicara dengan para warga, kata Haji Holil sembari berbalik dan beranjak menuju ruangan depan. Hingga tak sampai 2 atau 3 menit kemudian, Haji Holil pun kembali lagi ke ruang tengah dan berkata bahwa para warga sudah membubarkan diri. Entah bagaimana caranya ia memberi pengertian kepada orang-orang di depan, tapi yang jelas untuk Rudi dan Romi ini tidak mengejutkan, karena memang di desa ini Haji Holil adalah salah satu orang yang sangat dihormati. Sudah beres, orang-orang sudah saya suruh pulang, ucap Haji Holil begitu sampai di ruang tengah. Singkat cerita, pemberkatan pun segera dimulai dengan prosesi yang kurang lebih sama seperti kemarin malam. Mereka yang kini ditambah dengan Haji Holil pun mulai berjalan beriringan mengekori Romo Julius yang mengucap doa di barisan paling depan. Ruangan demi ruangan pun mereka jejaki dengan lancar dan biasa saja, bahkan tak ada kejadian apapun hingga ritual itu selesai di ruangan dapur. Puji Tuhan, sepertinya semua sudah mulai membaik, ucap Romo di akhir ritual itu sembari berbalik badan dan hendak mengajak orang-orang kembali ke ruang tengah. Ayo, kita kembali ke ruang tengah, kata Romo yang tiba-tiba dijawab oleh Pak Mujib dengan teriakan, awas Romo, sentak Pak Mujib sembari menuju ke arah belakang Romo. Spontan Romo menoleh, tapi sudah terlambat. Karena peringatan dari Pak Mujib itu hampir bersamaan dengan terlemparnya besi salib yang terpajang di salah satu sisi dinding dapur. Itu terjadi begitu cepat dan tak lagi dapat dihindari oleh Romo. Besi salib itu terlempar menghantam kepala Romo Julius hingga beliau pun terhuyung jatuh, karena memang benda salib itu berukuran cukup besar. Mereka semua panik dan segera menghampiri Romo. Akan tetapi kejadian itu ternyata tak berhenti sampai di situ saja, karena ketika mereka baru saja ingin memapa tubuh Romo, tiba-tiba saja benda-benda yang berada di dapur melayang, terlempar dan saling berjatuhan ke arah mereka. Rudi dan Romi spontan mundur untuk menghindari itu, begitu juga dengan Haji Holil dan Pak Mujib yang menjauh seraya menyeret tubuh Romo Julius.
Semua terjadi sangat cepat dan membingungkan, tapi di antara kebingungan itu ada Romi yang tanpa sengaja melihat sosok yang berada di balik jendela dapur. Sosoknya terlalu jelas, hanya wajahnya saja yang tampak putih dan pucat. Tapi di titik ini, entah keberanian apa yang tiba-tiba muncul dari dalam diri Romi, karena di antara kegaduhan dari barang-barang yang berjatuhan di dapur itu, Romi sempat memotret ke arah sosok misterius di balik jendela itu hingga wujud itu pun menghilang. Setelah sempat beberapa kali Romi menekan tombol potret di tustelnya itu. "Ayo Rom," ucap Rudi sembari menyeret tubuh Romi, karena saat itu mereka harus segera membawa Romo kembali ke ruang tengah. Sepertinya hanya Romilah yang menyadari penampakan di balik jendela itu, karena mungkin yang lain tengah dialihkan oleh suara gaduh itu, dan juga Romo Julius yang ternyata kepalanya berdarah karena hantaman salib besi itu. Hingga singkatnya, mereka pun sudah berada di ruang tengah bersamaan dengan Romo yang kini terduduk sambil memegangi kepalanya yang berdarah dengan menggunakan handuk. Suara gaduh di dapur pun juga sudah tak terdengar lagi. Tinggal kini Haji Holil, Romo Julius, Pak Mujib, dan kedua anak Pak Mantrik yang tampak saling diam, seperti mencoba mencerna kejadian yang baru saja berlaku di depan mata mereka itu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Mantrik part 8 makin mencekam aja teman-teman. Dan di sini bagaimana masih kesulitan ya Romi, Rudi, dan juga orang-orang yang membantunya dalam menangani Pak Mantrik ini. Bagaimana ternyata tanpa sepengetahuan mereka semua, Pak Mantrik ini semenjak meninggalnya istrinya atau Bu Berta Murni ini, di sini Pak Mantrik ini ternyata memiliki hobi yang cukup unik teman-teman, yang mana hobinya itu jalan-jalan malam. Dan jalan-jalan malam itu ternyata menurut Pak Sam itu ke arah kuburan atau pemakaman yang ada di ujung desa itu. Waduh, ngapain coba malam-malam. Dan setelah diikuti, benar, ternyata Pak Mantrik malam itu sedang berdiri diam menghadap ke kuburan Bu Murni di situ. Tapi nggak ngapa-ngapain, bingung juga. Pas nengok, wah, mukanya bukan muka Pak Mantrik, serem banget ya. Jadi kalau menurut saya ini bukan sekedar kerasukan biasa ya, karena kalau orang kerasukan itu kan semua tubuhnya itu masih sama, tapi ini kan biasanya juga suara, mungkin agak beda suara. Di sini Pak Mantrik mukanya juga ikutan berubah. Wah, kan serem banget di sini, mukanya hitam, matanya merah. Tapi di sini sekali lagi bagaimana seorang Pak Mujib dengan nyelenehnya ya, dengan nyentriknya menangani Pak Mantrik ini, dan ternyata diikuti juga oleh Romo Julius yang mulai udah terkontaminasi mungkin ya sama gayanya Pak Mujib di sini, dan bagaimana juga Haji Holil ikut gabung juga di sini. Waduh, acara pemberkatan itu ya dia sempat minta maaf lah ya, minta maaf sama dirinya sendiri, dan bagaimana di sini juga di endingnya tadi tuh Romo Julius terluka karena terlempar salib yang terbuat dari besi yang cukup besar yang terpajang di dinding rumah Pak Mantrik. Wah, makin seru aja. Mendekati akhir nih teman-teman. Besok adalah part ke-9 karena ini akan berada di part ke-10 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan buat besok ya teman-teman di part 9-nya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Agil R. Saputra atas izinnya saya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.